Apa kabar, teman-teman? Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin sedang kamu alami sekarang, atau pernah kamu perjuangkan di masa lalu. Kita akan bicara tentang sebuah proses yang seringkali lebih rumit daripada jatuh cinta itu sendiri, yaitu seni melupakan. Bukan? Ini bukan video yang akan memberimu 5 tips ajaib untuk move on dalam seminggu. Karena kita semua tahu, kenyataannya tidak semudah itu. Kisah cinta yang sering kita lihat di film biasanya berakhir dengan bahagia selamanya. Tapi bagaimana dengan cerita setelahnya? Bagaimana dengan kisah tentang seseorang yang harus melanjutkan hidup sendirian? Membawa koper penuh kenangan yang terasa begitu berat? Itulah yang akan kita selami hari ini. Coba kita bayangkan. Hubungan yang sudah kamu bangun bata demi bata, hari demi hari, tiba-tiba harus berakhir. Rasanya seperti sebuah bangunan runtuh, dan kamu berdiri di tengah runtuhannya, bingung harus mulai dari mana. Langkah pertama yang sering kita pikirkan adalah melupakan. Tapi apa sebenarnya arti melupakan itu? Apakah artinya kita harus menghapus semua memori, seolah-olah orang itu tidak pernah ada? Kenyataannya, otak kita tidak dirancang seperti itu. Semakin keras kita mencoba melupakan sesuatu, justru semakin kuat ingatan itu muncul. Ini seperti saat seseorang berkata, "Jangan pikirkan gajah berwarna pink." Apa yang langsung muncul di kepalamu? Tentu saja, gajah berwarna pink. Proses melupakan, atau lebih tepatnya mengikhlaskan, adalah sebuah perjalanan yang penuh lika-liku, bukan jalan tol yang lurus dan mulus. Mari kita telusuri perjalanan ini langkah demi langkah, seperti yang dialami oleh seorang tokoh fiktif yang kita sebut saja Anya. Setelah hubungannya berakhir, hal pertama yang Anya hadapi adalah kebiasaan. Rutinitas yang dulu terasa manis, kini menjadi duri yang menusuk. Ucapan selamat pagi yang tak lagi datang, rekomendasi lagu yang tak lagi dibagikan, atau sekadar kebiasaan memesan makanan favorit berdua. Semua itu menjadi pengingat yang menyakitkan. Anya mencoba melawan. Dia sengaja bangun lebih pagi, mengisi waktunya dengan rutinitas baru. Dia mulai jogging, mendengarkan podcast, atau mencoba resep sarapan yang belum pernah ia coba sebelumnya. Awalnya terasa aneh dan kosong. Ada hari-hari di mana ia hanya ingin kembali ke tempat tidur dan menangis. Tapi dia terus mencoba. 1 hari, 2 hari, seminggu. Perlahan tapi pasti, kekosongan itu mulai terisi oleh hal-hal baru yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Ini adalah pertarungan kecil pertama, pertarungan melawan hantu kebiasaan. Lalu, tantangan berikutnya, jejak digital. Di era sekarang, jejak digital adalah musuh terbesar dalam proses move on. Foto-foto di galeri ponsel, postingan di media sosial, playlist lagu yang dibuat bersama, bahkan riwayat cut yang masih tersimpan. Semua itu adalah portal waktu yang bisa membawamu kembali ke masa lalu dalam sekejap. Anya tahu dia harus melakukan sesuatu. Dengan tangan gemetar, dia mulai menghapus foto-foto mereka. Bukan karena benci, tapi karena dia butuh ruang untuk bernapas. Rasanya berat, seolah dia sedang menghapus bagian dari sejarah hidupnya. Setiap foto membawa gelombang memori, tawa, dan air mata. Dia berhenti beberapa kali, ragu. Tapi kemudian dia sadar, menyimpan semua ini hanya akan membuatnya terus melihat ke belakang, sementara hidup menunggunya di depan. Dia juga memutuskan untuk mute atau bahkan unfollow akun mantannya. Bukan sebuah tindakan kekanak-kanakan, melainkan sebuah bentuk perlindungan diri. Dia perlu melindungi hatinya dari trigger atau pemicu yang tidak perlu. Melihat mantannya bahagia, atau bahkan sedih, sama-sama bisa membuka luka lama. Ini adalah langkah tegas untuk menciptakan batas yang sehat, demi ketenangan mentalnya sendiri. Setelah melewati badai digital, Anya menghadapi musuh yang paling tangguh, egonya sendiri. Ego seringkali berbisik, "Kenapa ini terjadi padaku? Apa salahku? Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini." Pikiran-pikiran ini membuatnya terjebak dalam lingkaran kemarahan dan menyalahkan. Dia menyalahkan mantannya, menyalahkan keadaan, dan yang terburuk, menyalahkan dirinya sendiri. Proses berdamai dengan ego adalah perjalanan spiritual. Anya mulai belajar untuk melihat situasinya dari perspektif yang berbeda. Dia mulai menulis jurnal, menuangkan semua unek-uneknya tanpa filter.
Dia berbicara dengan teman yang dia percaya, bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk didengarkan. Perlahan, dia mulai menyadari bahwa kadang hal-hal buruk terjadi begitu saja, tanpa harus ada yang sepenuhnya salah. Hubungan bisa berakhir bukan karena salah satu pihak jahat, tapi karena mereka simply sudah tidak sejalan lagi. Menerima kenyataan ini adalah kunci untuk melepaskan amarah. Dia belajar bahwa memaafkan bukanlah hadiah untuk mantannya, melainkan hadiah untuk dirinya sendiri. Memaafkan berarti melepaskan beban dendam yang selama ini ia pikul. Dia tidak perlu menjadi teman baik dengan masa lalunya, tapi dia juga tidak perlu hidup dalam kebencian. Inilah inti dari sebuah usaha melupakan. Proses ini bukanlah tentang menghapus memori. Kenangan-kenangan itu, baik dan buruk, adalah bagian dari dirimu. Mereka membentuk dirimu menjadi sosok yang sekarang. Melupakan dalam konteks ini adalah seni mengikhlaskan rasa sakit yang melekat pada kenangan itu. Ini tentang melihat kembali sebuah foto lama dan bisa tersenyum tipis, bukan karena rindu ingin kembali, tapi karena bersyukur pernah mengalami momen itu sambil tetap melangkah maju dengan mantap. Ini adalah tentang mengubah narasi di kepalamu. Dari hidupku hancur tanpanya menjadi aku bersyukur atas pelajaran yang aku dapat, dan sekarang aku siap untuk babak baru dalam hidupku. Pergeseran perspektif inilah yang pada akhirnya akan membebaskanmu. Perjalanan Anya adalah cerminan dari perjalanan banyak orang. Ada fase jatuh, ada fase bangkit, ada air mata, ada tawa baru, ada momen putus asa, ada secercah harapan. Tidak ada jalan pintas, setiap orang punya waktunya sendiri, punya caranya sendiri. Jangan pernah membandingkan proses move on-mu dengan orang lain. Yang terpenting adalah terus bergerak, sekecil apapun langkahnya. Mungkin hari ini kamu hanya berhasil menahan diri untuk tidak stalking akunnya. Itu sudah sebuah kemenangan. Mungkin besok kamu berhasil mencoba kafe baru sendirian. Itu juga kemenangan. Hargai setiap progres kecilmu. Jati, melupakan bukanlah tentang amnesia. Ini adalah tentang transformasi. Mengubah luka menjadi kekuatan, mengubah kekecewaan menjadi kebijaksanaan, dan mengubah akhir dari sebuah cerita menjadi awal dari cerita baru yang jauh lebih indah, yaitu cerita tentang dirimu sendiri. Ini adalah tentang menemukan kembali siapa dirimu di luar label pasangan seseorang. Ini adalah tentang jatuh cinta lagi, bukan dengan orang baru, tapi dengan dirimu sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu sedang berada dalam perjalanan ini, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Kamu kuat, dan kamu pasti bisa melewatinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita dan saling menguatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.